Ya, di komputer aja deh. Oke, silakan. Oke, di komputer Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa Waalaikumsalam warahmatullahi syukurillah wa la wabarakatuh. haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita berada di ujung Ramadan dan amaliyah kita dalam bentuk kuliah bersama ini sudah memasuki Sabtu yang keempat. Ya, hari Sabtu yang akan datang kita sudah mulai khusyuk untuk mengurus burata dan kari ayam, ya, sehingga insya Allah ini menjadi eh, amaliyah Ramadan untuk kuliah kita memasuki eh, pekan yang keempat ataupun pekan yang terakhir. Kebersamaan kita selama Ramadan tahun ini alhamdulillah sangat produktif. Kita kemudian mendiskusikan banyak hal dan ini patut disyukuri betapa bahwa kita menyelesaikan Ramadan tidak dengan yang dasar saja. Yang dasar-dasar itu kan berbuka puasa, lalu kemudian sahur, lalu kemudian mengirim takjil ataupun makanan berbuka kepada tetangga dan keluarga, infak, sedekah, zakat, ya itu adalah amaliyah Ramadan yang standar. Ya begitu pula tarawih, qiyamul lail, tadarrus. Namun kita karena berada dengan semangat ilmu pengetahuan, maka kemudian kita juga melaksanakan kuliah bersama dalam Ramadan kali ini. Dan insya Allah mudah-mudahan apa yang kita laksanakan senantiasa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar dari mimbar-mimbar masjid bahwa tidurnya orang yang berpuasa saja adalah merupakan ibadah, apatah lagi kalau kemudian kuliahnya atau majelis ilmunya. Ya, kita hafal hadisnya, ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, ya, dan seterusnya, bahwa kita-kita yang keluar untuk menuntut ilmu pengetahuan senantiasa dinaungi dengan sayap-sayap malaikat. Ya, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang terhormat, Bapak Kepala UPT Halal Center UMI selaku pelaksana utama dan penggagas acara kita bersama, Bapak Ibu dosen jejaring UPT Halal UMI, Halal Center UMI, dan insya Allah selepas ini bukan berarti silaturahmi kita berhenti karena kita akan mencanangkan satu simposium di akhir semester dari tugas besar yang disampaikan oleh pengampu mata kuliah. Lalu kemudian jikalau ada di antara paper-paper itu berhubungan dengan ekonomi Islam, maka kita untuk dikirim ke Lamaisir, Jurnal Ekonomi Islam yang sudah indeks ke EBSCO, ya, sekalipun belum ke Scopus dan Web of Science, tapi sudah memiliki reputasi tersendiri. Yang terakhir adalah mudah-mudahan silaturahim ini bertahan, kita pertahankan dan semakin eratkan. Tahun ini HIDI Halal Industrial Development Institute Indonesia merencanakan satu conference terkait dengan sustainability and halal yang biasa disingkat dengan ikhlas. Insya Allah tentu kita mengundang kawan-kawan, sahabat-sahabat, saudara-saudari semua untuk bersama-sama dengan kita. Dan sebelum kita teruskan, saya mengundang kepada kita semua untuk memulai acara ini bagi yang Muslim dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagi yang lain ataupun agama lain silahkan menyesuaikan. Bapak Ibu saudara-saudari, di penghujung Ramadan ini kita senantiasa bergelut dengan i'tikaf, bergelut dengan menuntaskan bacaan Quran. Ya, kita usahakan dengan target individual kita masing-masing. Ada yang target satu kali khatam satu Ramadan, ada yang lebih dan seterusnya. Semuanya sama baiknya disesuaikan dengan target dan kemampuan dan serta aktivitas kita masing-masing. Yang kedua adalah halal, seperti yang saya obrolkan secara non formal tadi di awal, bahwa di Indonesia lebih pada pendekatan fikih, jadi lebih pada
halal lebih kepada sebuah pendekatan saintifik. Ya, termasuk Prof. Vinay Dahlan di Thailand melihat halal sebagai sebuah pendekatan saintifik. Nah, ini menjadi sebuah kesempatan bagi kita sehingga kemudian memungkinkan ya untuk kemudian pengembangan, apalagi ada dari adik-adik sekalian yang merupakan jurusan teknik industri. Ya, maka kemudian ini menjadi sebuah peluang untuk meneruskan kerja-kerja halal sudah sangat bagus yang fikih base, lalu kemudian diteruskan juga dengan scientific base. Yang terakhir adalah dalam konteks yang sangat luas, bahwa halal juga menjadi sebuah kesempatan untuk dakwah. Halal juga menjadi kesempatan untuk entrepreneurship. Ya, bahwa besok insya Allah UPT Halal Center Universitas Muslim Indonesia melaksanakan pelatihan pendamping halal, calon pendamping halal ataupun penyelia halal yang batch ke-1. Maka bagi yang berada di dalam grup, alhamdulillah, namun ada silakan bergabung di grup karena acara kita hybrid, ada yang berlangsung di kampus Universitas Muslim Indonesia pada saat yang sama. Yang bagi di luar kampus silahkan bergabung melalui Zoom dan kita akan sebarkan informasinya melalui grup yang kita sudah ada di dalam. Itu beberapa pendahuluan ataupun mukaddimah ya dari aktivitas kita yang alhamdulillah sudah berlangsung selama 4 Sabtu berturut-turut ini, dan insya Allah Sabtu ini adalah Sabtu yang terakhir untuk Ramadan ini. Mudah-mudahan kita masih bertemu dengan Ramadan mendatang. Dan selanjutnya dengan ucapan terima kasih kami persilahkan ya Bapak Haji Insinyur Muhammad Nusran PhD untuk kemudian menyampaikan kuliah kita ya yang merupakan kuliah interdisipliner yang merupakan multidisiplin perspektif dari mata kuliah terkait dengan manajemen industri ataupun industri halal, begitu pula dengan entrepreneurship, begitu pula dengan ilmu dakwah, sehingga kita memiliki baseline yang multi perspektif. Dengan sekali lagi dengan ucapan terima kasih saya persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Ismail Suwardiweke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan bagi teman-teman yang non-muslim, good morning ya. Saya katakan good morning supaya semangat ya. Jadi kita morning Pak, morning Pak. Ya, terpinus ya, oke. Juga dari saudara kita yang non-muslim, Rizky dari Qatar, sangat aktif ya. Jadi kita sangat inklusif ya kuliahnya ya. Walaupun mengambil mata kuliah yang sedikit berkonten Islam, tapi memang konsekuensi karena kita berada di Universitas Muslim Indonesia. Tidak berarti bahwa non-muslim tidak bisa kuliah di sini. Ya, nyatanya mata kuliah Islam disiplin ilmu pun ya kalau mereka ambil non-muslim mereka bisa mengikuti, dan itu bukan satu orang, bukan Terpinus saja, bukan Rizky saja ya, banyak teman-teman lain yang sudah pernah ikut ya, dan itu sukses. Baik, para mahasiswa sekalian, sebelum saya mulai tolong kepada kalian yang sudah hadir mengabarkan di grup bahwa ini pertemuan kita the last lecture ya, the last lecturing ya, kuliah terakhir sebagai kuliah ke-8 ya, kuliah ke-8. Kuliah ke-7 kemarin kita anggap tanda kutip gagal artinya di cancel ya karena ada hujan. Dan saya mau sampaikan bagi yang hadir tetap saya apresiasi. Silakan japri saya yang hadir di lokasi kemarin ya ketika hari Jumat ya, walaupun hujan tetap datang, saya apresiasi. Japri ke saya dan buktikan bahwa ada bukti Anda di sana. Ya, itu ada sudah beberapa ya. Bagian tidak ya apa boleh buat ya. Sudah lewat, jadi kita tangguhkan dulu. Ini kuliah ke-8 sebagai juga amalia Ramadan yang keempat ya. Nah, ini bekat di drive oleh Pak Dr. Ismail. Ya, alhamdulillah beliau menyediakan fasilitas
menyediakan diri, menyediakan hatinya, ya, pikirannya untuk membersamai kita semua, ya. Jadi yang hadir di sini di samping mahasiswa juga dari berbagai kalangan, ya, termasuk dari BSI, Bank Syariah Indonesia. Ya, semoga kalau ada tolong raise hand dari BSI. Mungkin tadi Pak Zainal saya cat masih centang 1, ya. Kemudian juga kalau ada dari BSI, karena kita mau umumkan kalau memang hari ini belum ada konfirmasi dari BSI, maka kita cancel dulu pengumuman, ya. Kita cancel, tidak apa-apa. Ya, sampaikan, kabarkan tolong, ya, karena yang hadir sekarang ini baru 67. Jadi 67 kurang 2 berarti 65. Nah, yang hadir juga adalah berkat kerjasama di samping dari Fakultas Teknologi Industri, ya, juga dari KAHMI, Korps Alumni HMI, Rayon Komisariat Rayon dari Universitas Muslim Indonesia, ya. Kemudian juga kerjasama dengan HIDI, Halal Industry Development Institute Indonesia, ya. Kemudian juga ada dari MES, dari Dewan Dakwah Islami Indonesia Sulsel, ya, dan dari berbagai kalangan. Ya, ini kami sampaikan dan kami sudah izin, ya, bahwa kita melibatkan dalam diskusi kita ini, walaupun kebersamaan belum maksimal. Baik, saudara sekalian, para mahasiswa, persiapkan diri. Saya akan menjelaskan secara umum saja, tapi di situ nanti akan ada tugas, ya, ada tugas dari 4 mata kuliah, manajemen industri halal ada 5 kelas, kemudian ilmu dakwah dari pertambangan itu ada 3 kelas, kemudian 1 dari ID, Islam Sipil Ilmu dari TI, kemudian 1 dari mata kuliah kewirausahaan entrepreneurship, ya. Ya, semua kita gabung dan silakan menyaksikan atau silakan saya share screen dulu apa yang kita akan jelaskan di malam ini, ya. Jadi ada 3 slide. Saya akan jelaskan dulu tentang bagaimana pentingnya produk dulu, ya. Ini sesuatu yang perlu kita lihat. Jadi sudah nampak? Nampak, ya. Ini singkat-singkat aja kita kuliahnya, ya. Kita singkat-singkat kuliahnya. Ya, ini penguatan bentar. Ya, oke. Udah benar, ya. Jadi kita masuk di penguatan produk halal dan sadar halal, ya. Peluang dan tantangan. Ya, peluang dan tantangan. Ya. Baik. Sudah terlihat, ya? Terlihat? Iya, terlihat dengan baik, Ustaz. Baik, ya. Ya, itu ada foto kembaran saya, ya. Saya ada kembarnya, tapi cuma di foto kembarnya. Lekan itu apa gatun? Nah, karena. Ya, silakan dilihat dulu, jangan bicara, Nur. Ya. Jadi penguatan produk halal dan sadar halal, peluang dan tantangan. Jadi tadi saya jadi pembicara di hotel di Petarani, ya, diundang oleh LSP PPHI, lembaga sertifikasi profesi PPHI di Makassar, ya. Jadi tadi kita jelaskan tentang bagaimana penguatan produk ini dan sadar halal ini di bulan suci Ramadan, itu paling tidak, ya, gambarannya tadi Sabtu ini, ya. Kita jelaskan ini bagaimana kita mendukung berbagai apa yang disebut dengan apa yang disebut dengan kegiatan-kegiatan. Ya, mohon yang bicara dulu, ini masalahnya banyak yang baru masuk ini. Ya, jadi ini kita ada kegiatan nanti implementasi industri halal, ya. Ini masih Oktober. Kita waktu itu Oktober, nanti berikutnya lagi. Tapi kita sudah canangkan menjadi program tahunan, ya. Lebih jelasnya kita bisa lihat berikutnya ini di sebelah kanan, ya. Jadi kita mendukung bulan ekonomi keuangan syariah dan implementasi industri halal tahun 2025 sampai 2026.
Nah, kegiatannya ada Semeleko Nasional, ada pelatihan duta halal. Nah, nanti besok ada pelatihan pendamping PPH. Ya. Saya Bapak ingatkan malam ini bagi yang belum mendaftar, belum menyampaikan list di grup, silakan mendaftar ya, karena ini online dan gratis. Ya, gratis. Ini online gratis. Maksimalkan agar kita jadi produktif ya, dan itu akan berguna bagi kita ke depan, bahkan bisa dapat cuan ya, dapat cuan karena kita mendapatkan apresiasi insentif dari pemerintah ketika kita mendampingi pelaku usaha. Jadi keuntungannya banyak, kita dapat sertifikat, dan yang paling utama kalau kalian besok ikut seharian dan dinyatakan lulus, pasti saya kasih dapat A ya, pasti saya kasih dapat A. Ya, jadi ada garansi. Ya tentu tugas-tugas lain yang dapat A itu biasanya memang rajin mengerjakan tugas, ada tugas paper, ada tugas membuat tugas lainnya, ya kan begitu ya. Dan untuk yang non Muslim cuma ada 2, kita akan nanti arahkan ke duta halal. Ya, jadi non Muslim boleh menjadi duta halal. Ya, di daerahnya seperti Terpinus di Papua, kemudian juga Rizky di Qatar ya, dia lagi bekerja di sana dan kuliah, itu sangat kita hargai, apresiasi, semangat belajarnya bagus, mencari nafkah, mencari kerja ya kan, itu sudah bagus sekali ya. Jadi kalian yang non Muslim jangan khawatir ya, kami sangat terbuka dengan hal-hal yang demikian ini ya. Jadi nanti akan ada namanya pelatihan duta halal. Ya, di samping dari itu juga kita akan sasar masjid, pesantren dan sekolah. Ya, ini nanti kita arahkan ke eskul. Dan sekedar informasi Bapak Dr. Ismail, mungkin mohon kita nanti kerjasama. Kemarin Bank Indonesia, Bank Syariah Indonesia akan mendukung kita membuat buku pegangan. Ya, untuk sadar halal, pengenalan halal, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA. Demikian. Jadi ini sangat sangat bagus ya untuk kita jalankan dengan baik ya. Kita jalankan dengan baik insya Allah. Baik, itu program-program termasuk talkshow sadar halal misalnya, bedah buku. Nah, nanti saya kasih contoh sebentar. Bagaimana contoh bedah buku hasil riset halal? Ya, saya sudah riset di masjid, berbasis masjid, kemudian riset halal di berbagai tempat, termasuk nanti ini saya akan ajukan hibah, ya, mudah-mudahan masuk untuk tahun 2025 ini. Ya, itu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini dulu ya. Jadi kita tentu mesti berpikir 2 kali, terutama saya dan kita semua, bahwa seorang muslim, mukmin, dan secara umum umat manusia itu ketika perut lapar bukan sekedar mengambil makanan untuk dimasukkan ke mulut dan perut serampangan. Ya, kita mesti berhati-hati karena bisa membawa manusia ke dalam api neraka. Ya, jika apa yang dimakan itu tidak halal. Jadi kita sudah mulai berhati-hati ya. Yang kedua, doa kita tidak diijabah, salat kita, ibadah-ibadah kita tidak diterima. Wa yatubillah. Ya kan gitu. Jadi ini perlu hati-hati. Ini peringatan bagi kita semua. Kemudian bahkan sebagian ulama berpendapat makanan haram akan mempengaruhi karakter. Ya, karakter makanan haram itu misalnya dia serakah, dia tidak peduli, dia tidak care, dia tidak share ya. Dia tidak berbagi. Nah, itu dia ya. Jadi puasa ini mengajak kita ke sana. Ya, share and care. Nah, ini salah satu juga ikon dari FTI, Fakultas Teknologi Industri ya, yang merupakan juga pendukung, yakni adanya FTI is caring and sharing. Artinya ya, jadi peduli dan berbagi ya itu. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita. Selanjutnya kita lihat, ini ayat yang sebenarnya sangat inklusif, sangat global. Ya, sangat bukan sekedar yang diajak itu orang Islam atau orang beriman, ya. Tapi yang diajak juga adalah Terpinus, ya.
diajak juga rezeki. Saya selalu kasih contoh ini karena beliau ini dua yang non muslim dan hadir selalu ya. Apa dikatakan Allah dalam Al-Qur'an yang merupakan kelanjutan dari Taurat, Injil, Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an dikatakan ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, ya kulu mimma fil ardi, makanlah apa-apa yang dari bumi. Jadi makanan kita ini dari bumi, bukan dari langit. Maknanya kalau kita meninggal, kita kembali ke bumi dengan syarat ketentuan halalan thayyibah. Ya, halal artinya dibolehkan, diizinkan. Ya, lawannya halal adalah haram. Haram artinya terlarang, dilarang, ya gitu. Kemudian apa itu thayyib? Thayyib bahasa Arab artinya baik, ya. Jadi makanan kita mesti halal dan baik. Tapi dalam kajian food science, kajian tentang kehalalan, thayyib ini artinya berkualitas. Ya, thayyib ini artinya bergizi. Jadi makanan kita, para mahasiswa dan para yang hadir dalam amalia Ramadan kita yang terakhir ini, yang keempat, thayyib itu bermakna adalah baik, bergizi, berkualitas. Jadi makanan kita mesti halal dan bergizi. Ya. Ketika saya kuliah 4 tahun di Kuala Lumpur, banyak kawan-kawan saya yang non-muslim, terutama dari etnis Cina Malaysia. Ya, etnis Cina Malaysia. Ketika dia tanya, atau saya tanya ke mereka, teman-teman itu, teman kuliah, why do you choose halal food? Ya, oh because, ya saya katakan, kenapa Anda memilih produk halal? Ya, mereka kata, oh because ya, halal food is high quality. Ya, produk-produk halal itu berkualitas tinggi. Nah, coba lihat, itu pengakuan dan itu tidak main-main. Karena mereka tahu produk halal itu melalui standarisasi internasional ISO, International Standard Organization, ya, melalui apa yang disebut dengan traceability, kemampu telusuran. Ditelusuri itu produk ini asalnya dari mana, campurannya bagaimana, kalau dia bercampur apa yang dihasilkan, apa negatif atau positif. Jadi banyak ilmu-ilmu yang tergabung, orang farmasi, orang pertanian, orang teknik kimia, teknik industri, ya, kemudian orang perikanan, ya, dan sejumlah disiplin ilmu tergabung semua di situ, ya. Jadi sangat menarik. Ya, jadi ini yang perlu menjadi perhatian kita. Oke, kita lanjutkan. Ya, selanjutnya, ya, apa yang dikatakan? Nah, salah satu kajian yang penting, nah, ini mungkin bersifat nasihat ya, karena kami sudah melakukan. Ya, salah satu hal yang terkait dengan itu adalah para perokok. Ini pasti banyak mahasiswa ini perokok, ya. Ya, ini ternyata dikatakan, ya, rokok itu mengandung darah babi. Ya, mengandung darah babi. Maka ya, kalau Anda mengatakan, wah saya merokok tidak pakai filter, ya pakai apa? Elektronik. Elektronik jauh lebih berbahaya, ya, karena apa namanya bisa mengganggu kesehatan kita di masa depan, ya. Jadi ini kita mesti berhati-hati, ya. Silakan di screenshot kalau mau, ya, apa yang ada. Nah, ini produk-produk yang sebenarnya halal tapi bisa juga tidak halal, ya. Jadi meragukan sampai ada sertifikat halalnya, ya. Bukan berarti ini produk yang ditampilkan haramnya, tapi kita mesti berhati-hati. Ini namanya subhat. Subhat itu artinya diragukan kehalalannya sampai ada sertifikat halal, ya. Karena dalam agama Islam dikatakan al halalu bayyinun, al haramu bayyinun, ya. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Bainahuma subhat, ya kan? Bainahuma subhat. Antara halal dan haram ini adalah namanya subhat. Artinya subhat itu ya tidak jelas. Ya, nah nanti jelas kalau ada sertifikat halalnya. Nah, begitu ya. Jadi tolong diperhatikan, dan itu bukan dari sekedar bahan, juga dari proses pembuatan, terjadinya kontaminasi, itu sangat banyak kejadian begitu, ya. Ini beransur-ansur baru masuk ini, mungkin ya telat ya. Jadi saya sambil begini saya juga add ini ya. Ya, tolong dibantu Pak Dr. Ismail ya. Ya, baik. Saya kira ini dan ini yang kita akan jelaskan yang terakhir di slide pertama ini adalah hal-hal yang terkait dengan 5 hal yang harus diketahui dalam proses produk halal, ya, dalam PPH.
Ya, ini materi juga yang akan kita sampaikan di besok ya. Ya, salah satunya. Jadi ini bocoran ya, dan tolong Anda betul-betul kasih perhatian ya. Ya, perhatian untuk ikut, kecuali yang non muslim tentu tidak bisa ikut. Atau kalau mau ikut juga boleh kalau ada link, tapi tentu tidak bisa menjadi pendamping PPH ya, karena dia mesti turun ke lapangan ya, dan itu menyulitkan. Jadi saya tidak mau menyulitkan. 5 hal yang harus diketahui dalam PPH, dalam produksi produk halal. Pertama, kita memastikan bahan baku yang digunakan adalah bahan baku halal ya. Kemudian proses produksi tidak boleh tercampur dengan bahan haram atau najis. Kemudian tempat peralatan, fasilitas produksi harus dipisah. Dan setelah proses produksi selesai, jika ada masa penyimpanan maka juga harus ya terpisah dengan barang-barang yang haram atau najis ya. Sebentar Sahrul kalau mau resen. Kemudian yang kelima, distribusi juga harus berdasarkan prinsip kemaslahatan, terhindar dari kontaminasi barang-barang yang haram atau najis. Ya, jadi demikian ya. Ini terkait ini. Ini sudah selesai untuk sementara. Silakan nanti dicatat. Sekarang kita masuk kepada slide berikutnya ya. Ini masih ada waktu. Kita baru jam 9 sampai 9.30 ya. Saya akan sampaikan materi terkait dengan apa namanya, apa yang kita sebut dengan apa itu, bagaimana kuliah ke-8 kita ini terkait dengan itu, dalam akses yang saya maksud adalah menggabungkan ya, jadi menggabungkan antara integrasi Islam, disiplin industri halal dan sebagainya ya. Kita saksikan ini dulu ya, kita saksikan materinya ya. Ini sudah muncul integrasi keilmuan ya. Oke, saya slideshow dulu ya. Oke, baik, kita sudah lihat ya. Kita sudah lihat. Sekarang mari kita lihat. Jadi integrasi Islam, teknik industri, manajemen industri halal, ilmu dakwah dan kewirausahaan di era modern. Ya, di era modern. Dan lihat ini ya. Jadi alhamdulillah segala puji bagi Allah. Dalam konteks perubahan zaman dan tantangan di era modern ini memang sangat dipentingkan adanya integrasi keilmuan ya, dalam rangka untuk keunggulan umat ya. Jadi orang yang punya talenta banyak, orang yang punya kepakaran yang bisa memberikan kontribusi maksimal terhadap perubahan-perubahan di tengah-tengah masyarakat. Nah, Islam sebagai landasan ilmu, yang pertama Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Nah, ini coba diperhatikan bagi yang mengambil mata kuliah yang relevan ya, dicatat. Islam itu rahmatan lil alamin. Apa rahmatan lil alamin? Itu rahmat kasih sayang bagi semua orang. Ya, semua umat. Ya, termasuk umat non muslim, termasuk yang Kristen, ya, yang baik Protestan maupun Katolik atau agama-agama lain ya. Itu Islam sangat dekat. Bahkan di kota Madinah dulu ketika Rasulullah menguasai Madinah, ya, itu banyak non muslim yang bersama-sama beliau hidup, termasuk orang-orang Yahudi ya, dan itu tidak diganggu ya. Kemudian ada prinsip ilmu dalam Islam, yakni adanya keilmuan yang dijunjung tinggi, adanya etika yang begitu mengagumkan, dan kebermanfaatan ya. Kebermanfaatan itu artinya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang masih banyak kebermanfaatnya bagi orang lain. Jadi itu. Kemudian pentingnya memang yang apa disebut keselarasan antara iman, ilmu dan amal ya. Kalau kita punya iman, bagus. Kalau punya ilmu, derajat kita naik kan gitu. Ya, dalam Al-Qur'an dikatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajah ya. Orang-orang yang diberi iman dan diberi ilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu ya. Jadi itu sangat baik sekali ya untuk kedepannya. Kemudian amal. Kalau kita punya ilmu tapi tidak diamalkan, sama dengan pohon yang subur tapi tidak memiliki buah.
Jadi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, gitu kan? Baik, ya silakan close ya, Rifki ya. Ya, jangan ngomong dulu Rifki. Ya, gitu. Baik, sekarang kita masuk di penjelasan tentang teknik industri dalam pengembangan sistem. Ya, dalam pengembangan sistem kita kenal konsep efisiensi. Ya, efisiensi itu artinya memanfaatkan bahan baku, ya bahan baku itu dan juga aset, ya biasa kita sebut dengan 5M. Pernah dengar barangkali ya? Ya, jadi man, apa itu 5M? Money, man, method, ya apalagi apa ada yang tahu? Jadi man manusianya, money-nya ya uangnya, kemudian metodenya, kemudian apa nih? Ya, Mesin, Pak. mesin. Ya, ada mesin. Apa satu lagi? Market. Satu lagi apa? Jadi man, money, method, machine, terus M yang satu apa? Ada disebut dengan 5M. Ya, ya nanti diingat kembali ya. Jadi manusianya, uangnya, metodenya, ya, kemudian mesinnya, terus satu, ya, apa itu? Ada yang tahu? Ya kita tak, material, ya material, ya betul. Jadi ada bahan bakunya, ya. Jadi saya ulangi ada 5. Pertama man, manusia, money, ya uang, finansial. Kemudian material, bahan baku. Kemudian metode, cara kerja, ya metodologi. Kemudian apa? Mesin, peralatan. Ya, cukup 5. Ya kita sudah ingat ya. Ini yang perlu di dalam konsep efisiensi. Kemudian produktivitas, artinya ada loncatan kegiatan yang menghasilkan produk yang berkualitas, ada produktivitas. Kemudian ada optimalisasi. Jadi ada optimal, ada maksimal. Ya, optimal itu sesuatu yang kebermanfaatannya lebih besar. Ya. Kemudian integrasi teknik industri dalam bisnis halal. Ya, ini sangat bagus dijelaskan dan ini saja kita berikan ini bisa jadi judul. Ya, kalian sudah buat makalah kah? Ya, setelah makalah dikembangkan dengan ada contoh-contohnya, silakan diikuti di YouTube dan berbagai informasi bagaimana cara membuat paper yang baik, ya kan? Nah, itu kita bisa buat. Bagaimana integrasi teknik industri dalam bisnis halal atau bagaimana integrasi teknologi secara umum termasuk tambang bisa ikut ya dalam bisnis halal. Kemudian digitalisasi dan revolusi industri 4.0 dalam manajemen halal. Ya, ini saja sudah jadi judul ini. Ya, kalau ada yang mau ambil, bagaimana digitalisasi dan revolusi industri 4.0 dalam manajemen halal. Ya, jadi banyak hal-hal yang baru ya. Ya, kemudian apa lagi? Kita lihat. Ya, selanjutnya kita lihat. Ya ini sudah. Ya, maaf ya, ini ya kita lihat dulu tadi ya ini kita tadi sudah konsep halal ya, terus lanjut ke manajemen industri halal. Silakan yang mengambil mata kuliah ini. Ya, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah urgensi standarisasi dan sertifikasi halal. Ya, ini catat dan ini besok materinya sebagian kita akan paham ya. Pastikan Anda standby besok, jangan sampai tidak ikut. Kalau Anda ikut misalnya 7 materi itu cuma dimungkinkan 1-2 materi yang tidak ikut. Kalau Anda sudah 3 materi sudah tidak lulus. Ya, jadi pastikan memang mesti ikut ya. Ya, dari 7 materi. Besok ada 7 materi. Kemudian rantai pasok halal dan tantangannya. Ya, rantai pasok itu adalah supply chain ya, halal supply chain dan tantangannya. Ya, ini kaitan dengan manajemen industri. Kemudian peluang pasar global halal sangat besar dan sangat menjanjikan prospeknya. Ya, ya. Kemudian sekarang kita kaitkan dengan ilmu dakwah. Ya, silakan
kalian yang mengambil mata kuliah ini sebagai penggerak perubahan. Kenapa kita mesti berdakwah? Karena kita menyampaikan. Ya, kalau dalam Islam disebut dai, kalau dalam Kristen disebut pendeta. Ya, lebih tinggi tentu pastor. Ya, kalau kita ini dai, ustadz, ulama, gitu kan? Ya, maka dakwah sebagai metode penyadaran umat. Ya, kita perlu kesadaran halal kan? Bagaimana itu sampai? Tentu ilmu dakwah sebagai penggerak perubahan. Ya. Kemudian perlu keterampilan komunikasi. Ya, kita belajar ilmu komunikasi dan edukasi dalam dakwah. Bagaimana mengedukasi, bagaimana mensosialisasi, bagaimana bahasa kita kepada masyarakat awam, bagaimana bahasa kita ke masyarakat akademik itu berbeda-beda. Ya, jadi kita berbahasa ala qadri ukulihim. Ya, kita berbahasa sesuai dengan kadar akalnya, pemahamannya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ilmu dakwah ini adalah peran ulama dan akademisi dalam transformasi industri halal. Lagi-lagi ini bisa jadi judul, ya. Jadi ya, tapi bukan sekedar judul-judulan ya. Ya, gitu ya. Baik, kita percepat sedikit. Sekarang kita masuk kewirausahaan. Bagi mengambil kewirausahaan, walaupun tidak banyak orangnya, tolong diperhatikan bahwa spirit kewirausahaan dalam Islam itu sangat dimungkinkan. Ya, Islam datang tidak dengan pedang. Islam datang ke berbagai daerah dengan dakwah dan dengan kewirausahaan, dengan berdagang. Ya, makanya daerah-daerah pesisir itu banyak Islam karena mereka berlayar, kemudian tiba di satu tempat mereka berdagang, ya. Ya, entrepreneur, ya. Kemudian di sini ada prinsip bisnis halal dan berkah, ya. Jadi lagi-lagi kalau ketika kita berwirausaha tentu memperhatikan keberkahan dan produk-produk yang kita sampaikan lah, perdagangkan atau jual beli adalah yang produk halal. Ya. Kemudian di sinilah lahir yang disebut kemandirian ekonomi sebagai pilar kemajuan umat. Lagi-lagi bisa jadi judul ini. Ya. Jadi silakan ambil judul ini kalau ada yang mau. Ya. Mungkin ada satu orang dua yang sama judulnya, tapi pembahasannya berbeda. Ya. Ya. Gunakan AI ya dalam menulis paper ya. Tetapi sitasi perlu. Jangan mencontek anunya orang, mengambil, kemudian tidak mencantumkan sitasinya. Ya, nah, begitu. Ini kita perlu mengambil pelajaran. Ya, Pak Dr. Ismail ini sitasinya luar biasa. Saya biasa baru 1, beliau ada hari ini 5, 10, banyak sekali. Ya, sekarang tidak tahu sudah di mana H indeksnya ya, sudah sampai berapa nanti kita tanya beliau. Jadi ini bisa jadi paper ya, kemandirian ekonomi sebagai pilar kemajuan umat ya atau bangsa ya. Kemudian strategi implementasi di era digital, bagaimana memanfaatkan teknologi digital dalam industri halal, pemberdayaan UMKM dan ekosistem halal, bagaimana kolaborasi akademisi, pebisnis dan dai, ini perlu sekali ya. Jadi kalau Anda mau menulis strategi implementasi di era digital, nah bisa ini jadi sudah 3 ini, tinggal ditambahkan kemudian 1 subjudul kita sitasi 5, kalau 5 berarti 25 referensi yang kita ambil, ya kan begitu. Misalnya nih judulnya strategi implementasi di era digital, maka ada 3 ini ya. Nanti kita tambah 2 atau 3 lagi menjadi 5 atau 6. Maka kita misalnya ini pemanfaatan teknologi digital dalam industri halal. Nah, kita sitasi 5 referensi, ya, dan bisa berbahasa Inggris semua. Berarti pemanfaatan teknologi digital 5. Kemudian pemberdayaan UMKM ekosistem halal atau pemberdayaan UMKM saja 5. Tentang ekosistem halal 5. Sudah 15. Kemudian bagaimana kolaborasi akademisi, pebisnis dai 5 juga. Sudah 20. Nah, belum yang lainnya. Jadi enak sekali ya mensitasi ya, dan jangan lupa sitasi Bapak punya buku atau paper yang ada di Google Scholar ya. Google Scholar bisa dibuka. Ketik saja, buka Google Scholar, ketik Muhammad Nusran, semua paper buku-bukunya di situ akan terlihat dan bisa diambil filenya ya, kemudian disitasi. Kemudian yang terakhir kesimpulan ya, 1, Islam sebagai pemandu ilmu dan inovasi ya. Jadi agama kita ini sebagai pemandu ilmu dan inovasi. Peran teknik industri dan manajemen industri halal dalam mengembangkan umat sangat penting. Dakwah dan kewirausahaan sebagai motor perubahan. Maka mari kita membangun
membangun ekosistem halal yang kuat, ya. Itu nanti kita diskusi, ya. Nah, ini saya kira cukup, ya, materi saya karena sudah agak larut, sudah 22.11. Mungkin nanti Dr. Ismail Suwardiweke akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan amalia Ramadan kita di akhir Ramadan, ya, betapa pentingnya itu. Nah, sebelum itu, ini saya lihat banyak pertanyaan. Saya belum buka ini apa gerangan chat-chat yang masuk. Tapi sebelum itu, sebelum saya serahkan pada Dr. Ismail, oh ini sudah ada yang absen, ya. Ya, silakan absen kalau begitu. Ya, jadi kalian ini terlalu cepat, ya. Jadi coba kalau ada acara begini, kalau tidak disuruh absen, jangan absen. Ya, jadi nanti disuruh baru absen supaya nanti teratur gitu, ya. Ya, ini silakan kalau begitu sekarang. Ya, yang sudah absen tidak usah absen lagi. Ya, silakan absen. Jadi mata kuliahnya, kelasnya, nomor urut absen, nama yang singkat, nama singkat, ya, jangan usah panjang-panjang. Misalnya Ardiana, Puspita, Sari, Wiliani, ya, tidak usah, ya. Ardiana saja, ya. Ardiana ini berada di Selayar, ya, begitu. Nah, ada juga ini ada MIH nomor D1, kelas berarti D1, nomor 9 Tebung, ya. Tebung, dia berada di Morowali, ya. Oke, silakan absen yang belum. Sekarang kita baru 91, biasanya di atas 100, ya. Peserta bahkan pernah 130. Ya, ini kayaknya banyak yang tidak hadir. Dan ini ingat, ini pertemuan ke-8. Ya, pertemuan ke-9 itu nanti khusus, ke-8 tadi kemarin, 7 kita khusus, 8 ini hari, 9 besok. Jadi kita nilai besok 9. Ya, kalau tidak salah, ya, atau 10, ya. Karena nanti kita akan bertemu apa, ya? Atau ini yang 9, ya, 10 besok, nanti 11 nanti kita UTS. Ya, dan siap-siap khususnya mahasiswa kan sudah ada 4 tugas, ya. Nah, nanti Bapak ada wolowong, Bapak buka slot di Kalam, kalian tinggal kirim. Kalau saya katakan silakan kirim, batas waktunya sekian, tugas 1, kirim tugas 1. Di mana diambil tugas 1? Dari Telegram. Itulah gunanya, ya. Jadi semua gunakan Telegram. Silakan Terpinus dan teman-teman lain kirim semua tugas-tugasnya Telegram. Apakah terlambat atau tidak? Nanti saya lihat. Ya, kan memang dikasih waktu, kan? Jadi kirim di sana. Jadi dari Telegram kalian tinggal copy, kirim ke Kalam. Ya, di Kalam tentu terbatas waktunya, ya. Begitu, terbatas waktunya. Baik, saya kira demikian. Kalau sudah absen, saya mau ini karena tidak teratur, jadi saya mulai dari atas nih. Dan jangan lupa Dr. Ismail sudah mengirim absen, ya. Ada absen khusus untuk atau presensi namanya, ya. Sebenarnya bukan absen. Absen itu artinya tidak hadir, tapi cuma kita sudah terbiasa. Yang benar presensi. Jadi presensi amalia Ramadan keempat itu sudah ada linknya. Silakan Anda isi itu, ya. Silakan isi. Jangan lupa karena nanti saya juga mengambil konfirmasi dari Pak Dr. Ismail, ya, terkait dengan presensi ini. Jadi ada presensi amalia Ramadan yang pertama, 2, 3 dan terakhir 4 ini, ya. Ya. Itulah barangkali penjelasannya dan nanti kita komunikasi di grup, ya. Dan pastikan besok jangan sampai telat, ya. Ya, jam 7:30 Zoom sudah open, ya. Jam 8 registrasi, kemudian 8 ada rundownnya nanti kita kirim, ya. Kita kirim besok rundownnya, jam-jamnya, ya. Ini materi apa dan ada materi 7. Jadi ada 7 materi, termasuk persiapkan ada pretest dan posttest. Jangan khawatir, pretest biar salah-salah tidak apa-apa, ya. Tapi kalau Anda bisa jawab dengan baik itu jauh lebih bagus, ya. Tetapi posttest harus mengikuti karena nanti akan dikirimkan materi. Ya, ada materinya, dipelajari. Jadi sambil jalan belajar, ya. Jadi besok karena kita tidak ada untuk yang muslim puasa, tidak ada makan dan dimakan, ya, maka kita melahap materi-materi, ya, supaya kita kenyang, ya, begitu. Mudah-mudahan ini dipahami. Ada yang bertanya, silakan Khaidir. Ada, Pak. Ya, silakan. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
izin Pak sebelumnya terkait program pelatihannya besok itu penyelia halal ya Pak. Nah, sedangkan kalau Bukan misalnya Pak penyelia halal. Besok pendamping halal ya Pak. proses produksi halal, bukan penyelia halal. Oh, Pelatihan beda lagi pendamping. Pak ya. Beda lagi Pak ya. Beda, beda. Bukan Oh, penyelia baik halal. Pak. Iya. Karena kemarin saya sempat ikut di program pelatihannya yang batch 7 itu Pak ya. Oh, saya tidak tahu. Ya, Berarti beda terus Pak ya terkait Be- program kegiatan pelatihannya Pak ya. beda. Iya. Baik Pak. Bukan ini tuh bukan sudah ikut penyelia ya? Sudah Pak di batch 7 kemarin. Maksudnya di Di UMI PPH, Pak. pendamping Iya, PPH. pendamping Pak. Sudah itu. Terus sudah punya akun? Belum dikirim Pak di grupnya. Bukan belum dikirim di grupnya. Kamu dikasih ala emailnya, ada passwordnya, terus kau nanti buka itu akun si halal, terus nanti Iya, ditanya di logging. Sudah lengkap memang, baik sudah Pak. ikut BIMTEK. Kau Ikut dinyatakan Pak. lulus tidak? Iya Pak, lulus Pak. Lulus ya, ya. Terus Iya, ikut BIMTEK. iya saya ikut BIMTEK-nya Pak. Nah, terus Ikut sampai selesai program kegiatan semua pelatihannya dan berkas diikuti. iya Pak, yang pretestnya dengan tesnya Ya. juga saya Kalau ikuti. begitu nanti tetap kalau mau ikut juga enggak apa-apa, tetapi Baik Pak. tidak enggak apa-apa, bagus, tapi supaya menambah pengetahuan dan konfirmasi nanti ke panitia ya. Baik Nanti Pak. saya kasih nomornya panitia bahwa saya sudah pernah ikut dan saya juga masih mau ikut ini karena ini terkait dengan Iya, mata kuliah ya. Boleh ya? Iya, iya silakan. Baik, terima kasih Aidil. Aidil iya posisi Pak. di mana? Boleh Pak. Kebetulan saya Pak. Iya Pak. Aidil posisi di mana? Makassar Pak. Kebetulan Oh, saya juga Makassar ya. pendamping UMKM Pak. Kebetulan Oh, saya juga Masya Allah, pendamping bagus UMKM. ya. Oke, bagus ya. Silakan, ya saya kira demikian. Ya. Lanjut barangkali siapa yang mau bertanya lagi sebelum saya serahkan ke Pak Ismail. Ada pertanyaan? Atau begini, saya kembalikan saja kepada moderator sekaligus narasumber Bapak Dr. Ismail Suwardiweke untuk memandu kalau ada pertanyaan dan sekaligus mengarahkan acara kita ini sampai selesai. Saya persilakan. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tadi ini adalah pemaparan di sesi yang keempat kita dalam Ramadan ini. Alhamdulillah pamungkasnya itu besok saat kita mengikuti pelatihan pendamping halal. Yang sekalipun telah lulus, tetapi mari tetap mengikuti karena boleh jadi ada informasi-informasi yang up to date yang kita akan dapatkan. Yang kedua adalah salah satu ujung dari kegiatan kita ini adalah tersedianya akses ke website halal ya supaya kemudian kita bisa mendampingi UMKM untuk melakukan self declare terkait dengan hal tadi, dan alhamdulillah mudah-mudahan jatah yang diberikan oleh BSI kepada kita tetap bertahan dan akan sangat bagus kalau bertambah. Ya. Yang terakhir adalah nanti sebagaimana disampaikan oleh Bapak pengampu mata kuliah sudah ada tugas-tugas besar, hanya saja untuk memudahkan keseragaman dan persiapan simposium kita yang merupakan bagian dari ujian akhir semester. Mohon dicatat kita akan berjumpa kembali online di 12 April 2025 pukul 20.30 WITA. Agendanya adalah persiapan penulisan tugas besar ya, supaya kemudian tugas besar kita ini bisa berjalan dengan sama baiknya sehingga standarisasinya, sehingga nanti ketika menjadi buku itu kemudian akan paling tidak Pak Ustadz Nusran dan saya sebagai editor itu tidak terlalu banyak mengeditnya karena sudah terstandarisasi. Itu yang perlu kita lihat sehingga sejak awal memang kita sudah perhatikan. Begitu pula dengan persiapan untuk kita nantinya simposium. Jadi kita sedikit mengadaptasi gaya Jepangnya.
Jepang itu kalau dalam mata kuliahnya salah satunya adalah dengan gaya seminar kita mengadaptasi yang baik dari situ. Silahkan untuk kemudian Anda semua nanti 12 April itu insya Allah 12 April itu sudah selesai puasa Syawal, burasa juga sudah habis, kari ayam juga sudah habis, ya sehingga kita kembali ke urusan menuntut ilmu pengetahuan. Hanya saja ini pertemuan terakhir dan masih ada aktivitas lanjutan besok itu, maka kemudian kita akhiri lebih awal supaya adik-adik sekalian, saudara-saudari sekalian itu bisa istirahat lebih awal sehingga besok betul-betul pastikan malam ini yang tidak punya paket data segera siapkan paket data ya supaya kemudian besok bisa bergabung dari mana saja. Lalu juga beberapa informasi yang lain, silahkan itu di kolom chat ada alamat Instagram saya, tolong follow di Instagram itu supaya kemudian memudahkan kita boleh saling komunikasi dalam rangka persiapan output dari mata kuliah kita ini. Saya kira itu beberapa hal dan sebagai akhir dari sesi keempat ini saya undang kembali Bapak Ustadz Nusran untuk menyampaikan kata penutup karena tadi itu sudah benar-benar interdisipliner dikemukakan melalui berbagai dimensi dan juga mencakup beberapa updating terkait dengan isu-isu kontemporer halal. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih karena ini di kalimat penutup istilahnya closing statement. Maka kepada para anak-anakku, mahasiswa dan juga yang hadir, sekarang ini berada di 87 ya, jadi dikurang beberapa, jadi memang tidak maksimal juga yang hadir, tapi ini lumayan sekali ya. Dan saya pastikan, saya jamin, saya garansi kalian ikut dengan full besok dan kemudian lulus ditandai dengan yang lulus itu ditandai dengan menjadi peserta BIMTEK. Jadi anak nanti satu kali di bulan April ya sebelum selesai kuliah kita itu dia memastikan kalau kalian lulus di BIMTEK lengkap ya maka kalian insya Allah mendapatkan A. Saya jamin itu ya. Jadi ini bukan main-main ya. Jadi saya menilai ya termasuk ada yang penilaian-penilaian lain. Andainya kalian bisa mengikuti saya kemana-kemana ya saya ceramah di mana, semua saya ceramah tentang bagaimana pentingnya halal ini. Karena masyarakat ini perlu banyak tahu. Ya, ini sudah 10 tahun undang-undang jaminan produk halal, tapi masyarakat belum ngeh, belum paham. Maka kita perlu sosialisasi dan edukasi halal, termasuk kalian yang menjadi penggerak-penggerak edukasi dan sosialisasi itu ya. Jadi itulah sebabnya kita perlu belajar dari berbagai mata kuliah, disiplin ilmu apapun, kita belajar tentang halal. Di Malaysia pengalaman saya kuliah 4 tahun, itu orang hukum, ekonomi atau orang apa saja semua terintegrasi dengan konten halal. Ya, mereka buat skripsi, buat tesis, buat disertasi ya, semua terkait dengan masalah halal. Jadi mereka memang pemikirannya adalah pada konten halal atau substansi halal, bukan pada fikihnya. Ya, jadi orang non Muslim juga paham. Ya, seperti saya katakan tadi ketika saya tanya, why do you choose halal product? Ya kan? Ya, dia katakan because halal product is high quality. Nah, ini menunjukkan jelas karena mereka sudah masuk pada mindset ekosistem halal yang benar. Ya, menjadi lifestyle. Ya, menjadi gaya hidup. Ya, ini kita mesti begitu dan bukan sekedar teori. Ya, kita maksimalkan dengan kemampuan. Kalau kita sudah edukasi, kita mendapatkan makanan halal, kita makan, kita praktekkan. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa ya. Ya, kita juga akan punya karakter yang halal, tidak mengambil hak orang misalnya. Kita upayakan itu tentunya ya. Tentu ada kelemahan-kelemahan kita, ada misalnya kesilapan kita, ada hal-hal yang kita belum mampu ya, tentu tidak ada yang sempurna ya, tidak ada orang yang sempurna bahwa dia sudah segalanya, tidak ada ya. Yang sempurna itu hanyalah milik Allah ya gitu.
Jadi tolong camkan anak-anakku sekalian, para mahasiswa, ya, ke depan, ya, bukan sekedar garuk-garuk kepala, ya, garuk-garuk rambut, ya, tetapi juga berpikir yang benar, ya. Ke depan kalian adalah 10-15 tahun ke depan menjadi pemimpin. Tapi kalau kalian dari sekarang tidak belajar dengan baik, tidak menunjukkan attitude yang mumpuni, maka bagaimana bisa jadi pemimpin yang baik? Makanya di belakang saya ini ada materi tulisan saya, coba diperhatikan tuh. Dengan Ramadan, ya, melejitkan potensi manusia unggul. Nah, itu dia, kan? Ya, jadi kita ingin itu. Jadi tadi dikatakan Dr. Ismail Suardiweke bahwa tidurnya orang puasa saja itu adalah apa? Sedekah atau ibadah, ya kan begitu. Nah, itu tidurnya saja, apalagi kalau dia beraktivitas. Bukan berarti kalau dikatakan tidurnya orang berpuasa ibadah sehingga kita tidur aja gitu kan. Itu tidak, bukan begitu namanya, ya. Ya, artinya bayangkan tidurnya saja, kalau dia niatkan tidur untuk dia kemudian bangun segar, kemudian dia menuntut ilmu, dia bekerja, dia berbagi, dia peduli. Nah, itulah menjadi manusia unggul, ya. Tolong dicamkan dengan baik ini, ya. Dan kalian saya sudah saving, dan pastikan besok kalian hadir, ya. Sudah ada list di berbagai grup yang hadir, dan itu saya catat, nanti saya konfirmasi, ya, apakah betul list ini mereka hadir atau tidak, ya. Ya, demikian. Karena ini banyak peserta dari luar juga, ya. Kalau nggak salah sekarang ini, maaf saya cek dulu. Sekarang ini peserta untuk yang hadir besok itu sekitar berapa ya? Saya lihat dulu. Ini peserta pelatihan besok itu, wah ini sudah banyak mendaftar ini, ada masuk dari luar. Sudah 200. Sudah 200. Ya. Jadi mudah-mudahan ini masih terus, ya. Pastikan setiap ketua kelas ingatkan temannya dan lihat, ya, siapa yang belum mendaftar, diingatkan, ya, jangan tidur. Ya, jangan tidur. Di akhir Ramadan ini jangan tidur, ya. Ini sekarang malam 23, ya, 21 sudah lewat. Usahakan setiap malam bagi muslim bangun tengah malam minimal salat 2 rakaat, kemudian berdoa, berzikir, berinfak. Ya, jadi ada infak celengan kecil di rumah, infak. Ya, kalau malam ini akan turun malam Lailatul Qadar, kalian berinfak nilainya 84 tahun. Coba lihat. 84 tahun. Kalian berzikir, berdoa, beribadah, atau baca Quran, maka kalian dianggap membaca Quran, beribadah dengan 2 rakaat itu selama 84 tahun, 1000 bulan. Ya, tepatnya itu 83 tahun kalau nggak salah 6 bulan. Ya, dibulatkan lah gitu. Jadi luar biasa, ya, luar biasa. Bagi non Muslim pun silakan berdoa, ya, iya. Siapa tahu kita dengan doa ini kemudian diberikan rahmat dari Tuhan, diberikan hidayah, diberikan kebaikan, ya. Siapa tahu, kita tidak tahu, ya. Seperti saya selalu sebut Rizky sebagai contoh, dan saya salut sama saudara Rizky, ya, jauh-jauh bekerja, ya, dan bukan kerjaan ecek-ecek di sana, enggak gampang masuk di Qatar, di Doha, ya, atau di di Dubai. Kebetulan ada anak saya juga di Dubai, ya. Tidak gampang. Tapi dengan itu dia menuntut ilmu lagi, belajar, ya. Saya bukan memuji dia ini, ya, rezeki ini ada di sini rezeki, ya. Tapi inilah, ya, semangat belajarnya yang saya apresiasi. Dan teman-teman banyak, ada juga temannya Rizky itu di Copenhagen kalau nggak salah, ya, siapa namanya. Dan ini bukan dia sendiri, Rizky bukan sendiri. Begitu pula Terpinus. Terpinus ini dia ahli media teknik industri di tempatnya di Papua. Ya, itu Pak Dr. Ismail. Ini Dr. Ismail ini dosen di Papua Barat. Jangan sangka, ya. Ya, tapi beliau ini diterima sebagai apa Pak Ismail? Sebagai profesor apa namanya? Bagaimana Pak Ismail? Silakan. Distinguished Professor in Social Science di North Bangkok University. Coba lihat, ya. Ini jadi kita ini sudah global. Jadi UMI ini atau kita ini mesti berpikir global, bukan menjadi kata dalam tempurung. Ya, ini yang menyanyi-nyanyi ini cuma menyanyi-nyanyi saja. Iya, ini terekam loh. Iya, iya, ini siapa? Nurka ya? Iya, atau siapa? Ya, bukan siapa?
Jadi baik saudara sekalian ya. Jadi ini saya kira sudah 22.30 waktu Makassar. Di Qatar jam berapa Rizky sekarang? Sekarang jam 5:30, Prof. Ke-6 ya, Masya Allah, 5:30 di Qatar ya. Iya, Prof. Iya, Prof. Jadi, kalau Muslim di sana sudah siap-siap untuk buka puasa 1/2 jam lagi. Iya, Prof. Biasanya Persiapan. juga Rizky walaupun non Muslim bisa itu biasanya ikut puasa juga. Karena dalam Kristen juga ada ajaran berpuasa ya. Iya, saya tahu itu, saya Iya, Prof. belajar. Iya, ada puasa. Jadi puasa itu adalah bagian daripada ajaran agama samawi, dari Yahudi, Kristen ya dan Islam ya. Itu cuma mungkin tata cara yang berbeda. Luar biasa, alhamdulillah. Saya kira ini Pak Dr. Ismail, kita udah lewat sedikit tapi tidak apa-apa demi memberikan apresiasi pada adik-adik kita ini mahasiswa. Kita berharap kalian akan menjadi saksi sejarah. Dan ini saya akan kirim di YouTube ya. Kirim di YouTube. Kemudian kalian bisa nonton, bisa share ya. Ya, dan inilah Muhammad Nusran yang doif ya, yang lemah, tapi semangat dalam memberikan pencerahan, berbagi ya. Ya, dan mudah-mudahan ini menjadi mindset kalian ya dalam berbicara, dalam berkomunikasi ya, sehingga kita rasakan betul kalau kita di dunia global kita berbicara itu bagaimana ya, ya efektif, efisien dan cermat. Ya kita malu kalau kita berbicara salah-salah begitu ya, tidak dengan ilmu kita ya. Seperti Pak Dr. Ismail ini sudah global dia di mana-mana ya. Ya dari Inggris kemudian sudah ada temannya di Perancis, luar biasa. Makanya saya dekat-dekat beliau ya supaya nanti juga saya diajak untuk keliling dunia ya. Jadi ini kita mesti begitu, berteman dengan orang-orang baik, berteman dengan orang-orang yang punya globalize ya, jadi pemikiran mendunia ya, bukan sekedar di tempat kita. Saya kira demikian, ini kuliah terakhir dari acara kita. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang menyakiti, apalagi kita menjelang Idul Fitri ya. Kita mohon maaf lahir dan batin. Ya, di sisa Ramadan ini manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya di malam-malam Ramadan yang mulia, dan kemudian inilah menjadi bekal kita yang baik nanti. Dan ingat, kita akan jumpa besok pagi. Saya nggak tahu kalau Rizky ini di Qatar kita jam beda berapa jam ya? 6 jam ya Rizky ya? 5 jam, Prof. 5 jam. Jadi berarti kalau jam 8, jam 3 ya, jam 3. Ya, enggak apa-apa Rizky kalau mau ikut boleh. Juga terpinus. Ya, cuma memang tidak artinya di segi kalau sempat ya sambil monitor kalau kita mau adakan nanti duta halal, cuma memang tidak banyak orangnya, nanti kita menilai tersendiri juga. Saya kira demikian, saya kembalikan pada Dr. Ismail. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan berakhirnya kata penutup tadi, berakhir pula rangkaian amalia Ramadan kita. Alhamdulillah selama Ramadan 1446 Hijriah melalui kuliah Ramadan setiap Sabtu malam, dan insya Allah kita masih ada satu agenda lagi besok, yaitu pelatihan calon pendamping. Mudah-mudahan semuanya lulus. Itu akan menjadi penyelia halal. Melalui kuliah kita ini kita sudah lihat betapa masih banyak UMKM, pelaku usaha dan sebagainya yang belum mendapatkan akses untuk terkait dengan legalitas halal tadi. Maka tugas kita semua. Sebelum kita semua berundur diri, di kolom chat itu ada presensi Amalia Ramadan yang keempat, silahkan diisi ya, sekaligus sebagai bahagian dokumentasi, dan silahkan juga senantiasa di screenshot, di capture supaya kemudian ini boleh diunggah ke media sosial, kasih tagar UPT Halal Center UMI, supaya kemudian ini bahagian dari dakwah kita, bahagian dari syiar kita. Ya, sehingga semuanya punya kesempatan untuk menyampaikan. Ya, kalau dulu itu biasanya mahasiswa-mahasiswa Makassar hanya
dikenal dengan demonstran, ya tentu tidak lagi sekarang. Bahkan ini Ramadan, kita di tengah itikaf, kita kemudian kuliah bersama, dan dari berbagai tempat, ada dari Qatar, ada dari Tasik, ada dari mana-mana, dari Luwu dan seterusnya. Mudah-mudahan ini menjadi jalan-jalan kebaikan kepada kita semua. Bagi yang Muslim, saya undang untuk menutup acara kita malam hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat beristirahat, dan sampai jumpa besok. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Isi presensi itu saya buka 1 menit, ya silahkan, ya jangan sampai ada yang terlepas pandang. Bagi yang sudah mengisi presensi Amalia Ramadan yang sudah boleh keluar dan meninggalkan, melanjutkan aktivitas yang lain. Terima kasih semuanya.